terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja yang sudah kami buat dari SMK Negeri 2 Mandiri Barat. Yang pertama, LK pertama yaitu satu, identifikasi dan refleksi. Pertama, indikator prioritas. Ini kami ambil dari hasil data rapor yang pertama, yaitu indikator pertama, identifikasi dan refleksi. Indikator prioritas A2, kemampuan numerasi. Akar masalah, kompetensi pada domain bilangan. Dan perbaikan yang perlu dilakukan yaitu peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain bilangan. Berikutnya, A2, kemampuan numerasi. Akar masalah A.2, kompetensi membaca teks sastra. Dan perbaikan yang perlu dilakukan, peningkatan kompetensi guru dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks sastra. Berikutnya, kemampuan literasi. Ini akar masalah kompetensi membaca teks sastra. Perbaikan, peningkatan kompetensi guru dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks sastra. Berikutnya, kemampuan literasi. Akar masalah ini kami ambil visi misi satuan pendidikan. Perbaikan yang perlu dilakukan yaitu peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang penyusunan dan implementasi visi misi sekolah. Berikutnya, link and match dengan dunia kerja. Akar masalah, pengelolaan bursa kerja khusus dalam meningkatkan kebekerjaan lulusan SMK. Dan perbaikan yang perlu dilakukan yaitu peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang mendukung pengelolaan bursa kerja khusus dalam peningkatan kebekerjaan lulusan SMK. Berikutnya, link and match dengan dunia kerja. Akar masalah, partisipasi peserta didik. Perbaikan yang perlu dilakukan, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang mendukung partisipasi murid. Sekarang kita masuk pada LK kedua, yaitu benahi perencanaan pembelajaran. Yang pertama, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain bilangan. Jadi kami ambil intrakurikuler dari situ, yaitu melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model inquiry, problem based learning. Dan co-curricular yaitu mengadakan remedial. Sedangkan program sekolah lain itu lomba mata pelajaran matematika antar kelas. Ya, itu program sekolah lainnya. Berikutnya, peningkatan kompetensi guru dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks sastra. Melaksanakan pembelajaran dengan intrakurikuler, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model inquiry, problem based learning. Co-curricular yaitu mengadakan remedial. Dan program sekolah lain itu lomba karya tulis ilmiah. Berikutnya, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang penyusunan dan implementasi visi misi sekolah. Intrakurikuler di sini yaitu menyampaikan visi misi sekolah kepada semua warga sekolah, termasuk di dalamnya yaitu guru, pengawas sekolah, orang tua siswa, komite sekolah dan peserta didik. Co-curricular tidak ada, ekstrakurikuler juga tidak ada. Program sekolah lainnya itu peningkatan kompetensi kepala sekolah dan pengembangan dan
kebijakan yang mendukung pengelolaan bursa kerja khusus dalam meningkatkan kebekerjaan lulusan SMK. Intrakurikulernya peningkatan kompetensi guru-guru produktif. Kokurikuler tidak ada, ekstrakurikulernya itu mengadakan kegiatan PKL kepada peserta didik, dan program sekolah lainnya penelusuran lulusan Research Study SMK atau SMA-LB dan pengayaan TIP untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Dan terakhir, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang mendukung partisipasi murid. Intrakurikuler itu kepala kesatuan pendidikan dan pendidik mendorong pelibatan aktif peserta didik dalam pengembangan pembelajaran terdiferensiasi dan mendorong pelibatan aktif peserta didik dalam layanan. Dan program sekolah lainnya itu pengembangan pembelajaran berbasis proyek termasuk P5, karena kita kelas 10 sekarang sudah kurikulum merdeka, dan penyusunan kurikulum dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler selain kepramukaan. Sekarang yaitu LK3, yaitu pembenahan perencanaan peningkatan PTK, mengidentifikasi kebutuhan peningkatan PTK. Pertama, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain bilangan. Strategi pembelajaran yaitu kolaborasi dengan rekan sejawat dan menerapkan pembelajaran berbasis kepada peserta didik. Peran PTK membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik dan memonitor implementasinya, menerapkan disiplin tanpa hukum fisik dan verbal serta mendorong disiplin dari motivasi internal murid. Dan kebutuhan belajar, bagaimana membuat kesepakatan kelas, bagaimana menerapkan restitusi pada murid. Berikutnya, peningkatan kompetensi guru dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks sastra. Strategi pembelajaran, kolaborasi dengan rekan sejawat dan menerapkan pembelajaran yang berbasis kepada peserta didik sama dengan yang pertama tadi. Peran PTK sama juga, membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik dan memonitor implementasinya, menerapkan disiplin tanpa hukum fisik dan verbal serta mendorong disiplin dari motivasi internal murid. Dan kebutuhan belajar itu sama juga seperti di atas tadi, bagaimana membuat kesepakatan kelas dan bagaimana menerapkan restitusi pada murid. Berikutnya, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang penyusunan dan implementasi visi misi sekolah. Strategi pembelajaran, kolaborasi dengan guru, komite sekolah. Dan peran PTK menentukan tujuan visi misi sekolah. Dan kebutuhan belajar yaitu bagaimana mewujudkan visi dan misi sekolah. Berikutnya yaitu peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang mendukung pengelolaan bursa kerja khusus dalam meningkatkan kebekerjaan lulusan SMK. Strategi pembelajaran yaitu kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Peran PTK di sini mensosialisasikan lapangan pekerjaan bagi peserta didik. Dan kebutuhan belajar, bagaimana mengarahkan peserta didik meminati suatu pekerjaan sesuai dengan jurusan masing-masing. Dan terakhir, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang mendukung partisipasi murid. Guru memahami konten pembelajaran dan cara mengajarkannya agar suasana kelas menjadi hidup. Maksudnya di sini suasana kelas itu bisa suasananya ada keceriaan, ada respon dari siswa. Itulah maksud kami di sini suasana kelas hidup. Kalian ketawa, Pak
serius juga menanggapi hidup. Dan berikutnya, memberikan pembelajaran kepada siswa. Terakhir apa? Dan terakhirnya bagaimana proses pembelajaran ini bisa berhasil. Dan LK terakhir, kelanjutannya LK terakhir, LK terakhir yaitu satu, kemampuan literasi, kompetensi membaca teks sastra, peningkatan kompetensi guru dalam hal literasi melalui PNM. Berikutnya diskusi mingguan guru terkait modul literasi di PNM. Satu, kemampuan numerasi. Kemampuan numerasi. Berikutnya kompetensi pada domain bilangan. Contohnya peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain bilangan. Dan ini peningkatan satu, penjelasan implementasinya satu, peningkatan kompetensi guru untuk memperkuat numerasi. Dua, pengembangan kegiatan literasi dan numerasi. Tiga, peningkatan kompetensi guru untuk pembelajaran berorientasi pada peserta didik. Apakah kegiatan ini membutuhkan biaya? Membutuhkan biaya. Berikutnya, kemampuan literasi, kompetensi membaca teks sastra sama dengan yang di atas, tetap juga membutuhkan biaya. Berikutnya, kemampuan literasi, visi misi satuan pendidikan, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang penyusunan dan implementasi visi misi sekolah. Ini satu, penyusunan perencanaan program satuan pendidikan visi misi sekolah RKJM, RKT, RKAS. Dua, peningkatan kompetensi kepala sekolah. Dan tiga, pengembangan dan pelaksanaan program kerja kepala sekolah, dan ini juga membutuhkan biaya. Berikutnya, link and match dengan dunia kerja. Pengelolaan bursa kerja khusus dalam meningkatkan kebekerjaan lulusan SMK. Peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang mendukung pengelolaan bursa kerja untuk khusus dalam meningkatkan kebekerjaan lulusan SMK. Satu, penyelenggaraan bursa kerja khusus SMK. Dua, penelusuran lulus. Tiga, pengembangan kerjasama industri dalam rangka peningkatan kompetensi keahlian di SMK. Empat, penyusunan perencanaan program satuan pendidikan, dalam hal ini visi misi sekolah, RKJM, RKT, dan RKAS. Lima, pengayaan TIK untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Terakhir, link and match dengan dunia kerja, partisipasi peserta didik, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang mendukung partisipasi murid. Satu, pengembangan pembelajaran berbasis proyek termasuk P5, peningkatan kompetensi guru untuk memahami konten pembelajaran dan cara mengajarkannya. Tiga, penyusunan kurikulum. Empat, penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program, kegiatan hasil-hasil dan pengelolaan keuangan sekolah. Lima, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler selain pramuka. Dan lembaran terakhir yaitu ARKAS. Satu, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain bilangan. Satu, peningkatan kompetensi guru untuk memperkuat numerasi. Dua, pengembangan kegiatan literasi dan numerasi. Tiga, peningkatan kompetensi guru untuk pembelajaran berorientasi pada peserta didik. Dan
kegiatan Arkasnya peningkatan kompetensi guru. Pelaksanaannya yaitu uraian kegiatan pada Arkas honorarium narasumber pelaksanaan Agustus, jumlah narasumber 1 orang per hari 1.500.000. Dan semua juga dari terus. Nomor 2, peningkatan kompetensi guru dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks sastra. 1. Peningkatan kompetensi guru, memperkuat literasi. 2. Pengembangan kegiatan literasi dan numerasi. 3. Kegiatan pemberdayaan perpustakaan terutama untuk pengembangan minat baca peserta didik. Peningkatan kompetensi guru di sini itu peningkatan kompetensi guru. Di sini kita ada honorarium narasumbernya, pelaksanaan juga kita adakan Agustus. Narasumbernya 1. Untuk penghonorannya sama 1.500.000. Dan ketiga, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang penyusunan dan implementasi visi misi sekolah. 1. Penyusunan perencanaan program satuan pendidikan, visi misi sekolah. 2. Peningkatan kompetensi kepala sekolah. 3. Pengembangan dan pelaksanaan program kerja kepala sekolah. Peningkatan kompetensi guru, ada honorariumnya. Kita sudah melaksanakan itu kemarin pada bulan Juni pada penyampaian visi misi sekolah, dan ini juga kita sudah mengundang semua berbagai pihak dan ada narasumbernya juga. Ini pelaksanaannya untuk narasumber 1.500.000. Ada lagi Pak? 4. Peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang mendukung pengelolaan bursa kerja khusus dalam peningkatan bekerjaan lulusan SMK. 1. Penyelenggaraan bursa kerja khusus SMK, penelusuran lulusan, pengembangan kerjasama industri dalam rangka peningkatan kompetensi keahlian, penyusunan perencanaan program satuan pendidikan, dan 5. Pengayaan tim untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Ini juga peningkatan kompetensi guru, tetap ada honorarium dan sama seperti yang di atas tadi pelaksanaan bulan September. Dan terakhir habis ya. 5. Peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang mendukung partisipasi murid. 1. Pengembangan pembelajaran berbasis proyek termasuk P5. Peningkatan kompetensi guru untuk memahami konten pembelajaran dan cara mengajarkannya. 3. Penyusunan kurikulum. 4. Penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program kegiatan hasil-hasil dan pengelolaan keuangan sekolah. 5. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Peningkatan kompetensi guru, ada narasumbernya, pelaksanaan September dan kegiatan satuannya juga sama seperti di atas. Bapak Ibu dan orang tua kami, inilah presentasi kami. Kami percaya jauh dari apa yang sudah kita harapkan, dan masukan saran terlebih-lebih dari orang tua kami sangat mengharapkan. Terima kasih. Yahoo.